Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Lailatul Karomah. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah mata kuliah, yaitu studi fikih. Saya akan mempresentasikan tentang sumber-sumber fikih yang muttafaq dan mukhtalaf. Apa sih sumber fikih yang muttafaq itu? Sumber fikih yang muttafaq adalah sumber hukum fikih yang disepakati oleh para ulama. Para ulama bersepakat menetapkan 4 sumber fikih yang muttafaq, antara lain Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Nah, yang pertama adalah Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan lafaz bahasa Arab, yang ditulis di mushaf, yang diterima oleh kita secara mutawatir, yang dinilai ibadah dengan membacanya, yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sedangkan menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani, pengertian Al-Quran secara istilah ialah Al-Quran ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf, yang diriwayatkan sampai kepada kita dengan jalan yang mutawatir tanpa ada keraguan. Pokok isi kandungan Al-Quran ialah antara lain tauhid, ibadah, janji dan ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan riwayat cerita atau kisah umat terdahulu. Selanjutnya, secara garis besar, hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran itu ada 3 macam, yaitu pertama, hukum i'tiqadiyah atau hukum yang menyangkut keyakinan, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban mukallaf untuk beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, serta hari pembalasan. Yang kedua itu hukum-hukum akhlak, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan pergaulan manusia mengenai sifat-sifat yang harus dimiliki dan sifat-sifat yang harus dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga itu hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, hubungan manusia dengan Allah, serta hubungan antar sesama manusia. Dan hukum-hukum amaliyah ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu hukum ibadah, yakni hukum yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah hukum muamalat, yakni hukum yang mengatur tingkah laku dalam hubungannya dengan sesama manusia atau alam sekitarnya, seperti transaksi jual beli, menikah, jinayat, dan ukubat. Kedua ialah sunnah. Sunnah secara bahasa berasal dari kata sunnah yasunnu sunnatan, yang berarti jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan tanpa mempermasalahkan apakah cara tersebut baik atau buruk. Dan sunnah menurut istilah ialah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Dan para ulama itu telah bersepakat bahwa fungsi sunnah ialah menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan juga sebagai penguat. Apa saja sih hukum-hukum yang terdapat di dalam sunnah? Hukum-hukum yang terdapat dalam sunnah antara lain pertama, sebagai penguat hukum yang dimuat di dalam Al-Quran. Yang kedua ialah sebagai penjelas hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dengan macam-macam penjelasannya, seperti pembatasan arti yang bersifat global, memerincikan persoalan-persoalan pokok, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung oleh Al-Quran secara tersendiri. Nah, selanjutnya ialah ijma'. Secara bahasa, ijma' berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengumpulkan, menyatukan, menghimpun, berkumpul, bersatu, berhimpun, atau menarik bersama. Sementara itu, Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh menyatakan bahwa ijma' ialah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syarak
setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat definisi di atas, disebut ijma itu apabila didasarkan atas kesepakatan mujtahid. Jadi kesepakatan yang berasal dari seorang yang bukan mujtahid itu bukan ijma, tidak dinamakan ijma. Syarat ijma yang pertama adalah yang bersepakat adalah para mujtahid. Jadi kesepakatan orang awam atau orang yang belum mencapai derajat mujtahid itu tidak dapat dinamakan sebagai ijma, begitu pula penolakannya. Dan yang kedua ialah yang bersepakat adalah keseluruhan mujtahid. Jadi bila sebagian mujtahid bersepakat dan lainnya tidak, meskipun sedikit, maka menurut jumhur ulama hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai ijma, karena ijma itu harus mencakup keseluruhan mujtahid. Dan yang ketiga ialah para mujtahid harus bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh karena itu, kesepakatan yang dilakukan oleh ulama selain umat Nabi Muhammad SAW tidak dapat dinamakan sebagai ijma. Yang keempat ialah kesepakatan tersebut dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ijma itu tidak terjadi pada saat Nabi masih hidup. Karena pada saat Nabi masih hidup, semua permasalahan pastinya akan ditanyakan solusinya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima ialah kesepakatan mereka harus berhubungan dengan hukum syar'i. Maksudnya, kesepakatan mereka ini haruslah kesepakatan yang ada kaitannya dengan syariat seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ialah qiyas. Secara bahasa, qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, qiyas diartikan dengan menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada hukum kejadian lain yang ada nasnya, lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu pada ilat atau alasan hukumnya. Rukun qiyas. Qiyas itu memiliki 4 rukun. Yang pertama ialah al-asl atau pokok. Al-asl ini artinya sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nas. Al-asl disebut juga maqis alai atau yang dijadikan tempat mengkiaskan, mahmul alai atau tempat membandingkan, dan musyababih atau tempat menyerupakan. Yang kedua ialah al-far atau cabang, yaitu sesuatu yang hukumnya tidak terdapat dalam nas dan dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan al-asl. Ia disebut juga maqis atau yang dianalogikan dan musyabah atau yang diserupakan. Yang ketiga ialah hukum asal, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nas. Dan yang keempat ialah ilat, yaitu suatu sifat yang tampak, tetap, dan tidak ditolak oleh syariat. Contohnya ialah arak. Ilat yang tampak dari arak itu memabukkan. Maka dari itu arak mempunyai ilat memabukkan. Berarti semua yang memabukkan hukumnya sama dengan arak. Macam qiyas. Satu yaitu qiyas aulawi atau aqwa. Ialah qiyas yang ilat pada furu' lebih kuat daripada ilat yang terdapat pada asal. Misalnya, qiyas larangan memukul orang tua dengan larangan menyakitinya atau berkata kepada mereka. Larangan memukul ini lebih kuat atau perlu dibandingkan dengan larangan berkata yang terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 23. Berkata saja dilarang, apalagi memukul. Adapun persamaan ilat keduanya adalah sama-sama menyakiti. Dan yang kedua ialah qiyas musawi atau jali, ialah qiyas yang setara antara ilat pada furu' dengan ilat pada asal dalam kepatutannya menerima ketetapan hukum. Misalnya, hukum memakan harta anak yatim secara aniaya sama hukumnya dengan membakarnya. Maka dari segi ilatnya, keduanya sama-sama melenyapkan kepemilikan anak yatim. Contoh lagi yaitu zakat kerbau. Hal ini dikiaskan dengan zakat unta yang dimana secara ilatnya itu sama atau sederajat, dan kias jali ini adalah kias yang jelas ilatnya. Yang ketiga ialah kias adna atau ad'af, ialah kias yang ilat pada furu' lebih rendah daripada ilat yang terdapat pada asal. Misalnya, sifat yang memabukkan yang ada
dalam minuman keras bir lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamr yang diharamkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya ialah sumber fikih yang mukhtalaf. Selain sumber hukum yang mutafak dalam ilmu usul fikih itu juga dikemukakan ulasan tentang sumber hukum yang mukhtalaf atau yang tidak disepakati oleh para ulama, yang banyak pertentangan di kalangan ulama. Dan sumber hukum fikih yang mukhtalaf ini antara lain ialah maslahah mursalah, urf, istihsan, istishab, qaul sahabi, dan syar'u man qablana. Yang pertama ialah maslahah mursalah. Kata maslahah merupakan masdar dari kata kerja solaha dan soluha yang artinya manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, dan sesuai. Sedangkan kata mursalah ialah maf'ul dari kata arsalah yang artinya terlepas ataupun bebas. Dengan demikian, kedua kata tersebut memiliki makna terlepas ataupun terbebas dari penjelasan yang menampilkan boleh ataupun tidak bolehnya dicoba. Secara istilah, maslahah mursalah ialah maslahah-maslahah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat legitimasi atau membatalkan masalah tersebut. Syarat maslahah mursalah. Yang pertama ialah rasional. Maksudnya ialah ketika maslahah mursalah berhadapan dengan akal itu juga bisa menerimanya. Dalam kondisi ini, persoalan prinsip atau ibadah tidak termasuk maslahah mursalah. Dan yang kedua ialah sejalan atau sinergi dengan maqasid syariah. Yang ketiga ialah menjaga prinsip dasar atau doruri untuk menghilangkan adanya kesulitan. Selanjutnya, syarat maslahah yang dijadikan dasar hukum, yaitu 1. Maslahah tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Yang kedua, maslahah tidak bertentangan dengan nas Al-Quran. Yang ketiga, maslahah tidak bertentangan dengan hadis Nabi. Yang keempat, maslahah tidak bertentangan dengan qiyas atau analogi. Dan yang kelima ialah maslahah tidak bertentangan dengan maslahah lainnya yang lebih penting atau maslahah yang sejajar dengan. Hukum yang mukhtalaf yang kedua ialah urf. Urf secara etimologi ialah adat kebiasaan. Sedangkan menurut ulama fikih ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia secara terus-menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka. Macam-macam urf. Ulama usul membagi urf menjadi dua macam, yaitu dilihat dari segi sumbernya dan dilihat dari segi keabsahannya. Yang dilihat dari segi sumbernya itu juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu urf amali atau fi'li, yaitu kebebasan yang berupa perbuatan. Contohnya itu seperti kebiasaan jual beli di masyarakat tanpa mengucapkan akad jual beli. Yang kedua ialah urf qauli atau lafzi, yaitu kebiasaan yang berupa perkataan ataupun ucapan dalam kehidupan sehari-hari, dan apabila lafaz tersebut digunakan untuk mengungkapkan sesuatu, maka ungkapan tersebut akan dipahami oleh masyarakat. Contohnya itu adalah kata al-walad dalam artian sesungguhnya adalah anak perempuan dan laki-laki. Nah, karena kebiasaan masyarakat menyebutkan kata al-walad itu merujuk pada anak laki-laki. Dan yang kedua ialah dilihat dari segi keabsahannya atau baik dan buruknya. Maka urf dibedakan menjadi dua macam, yaitu urf sahih, ialah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menggugurkan kewajiban, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan juga tidak membawa mudorot seperti melakukan tunangan sebelum akad nikah. Dan yang kedua ialah urf fasid, ialah kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti praktek riba dalam hal meminjam uang. Selanjutnya ialah istihsan. Istihsan menurut bahasa memiliki arti menganggap baik. Sedangkan menurut istilah ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khofi atau samar, atau dari ketentuan hukum kuli atau umum kepada ketentuan hukum juz'i atau yang khusus, karena ada alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid.
Nah, dari definisi istihsan tersebut, istihsan dibedakan menjadi dua, yaitu meninggalkan kias jali untuk melakukan kias khafi. Kias jali ini artinya kias yang nyata, dan kias khafi ialah kias yang samar. Di sini, kias jali ditinggalkan untuk melakukan kias khafi karena pengaruh hukum kias khafi lebih kuat daripada kias jali. Contohnya ialah pencatatan akad nikah itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, pencatatan akad nikah ini diletakkan sebagai far'u karena dia tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi, dalam Al-Quran terdapat pembahasan tentang pencatatan utang piutang, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, hal ini digunakan sebagai asal, dan al-aslu fil amri lil wujub, artinya asal dari perintah itu adalah wajib, maka diletakkanlah wajib dalam perkara ini. Sedangkan jika kita lihat kondisi hari ini, tidak mungkin orang tidak bercatat dalam berbisnis. Berarti pencatatan dalam bisnis itu wajib. Maka pencatatan akad nikah pun mengikuti hukum asal dari pencatatan bisnis ini tadi, yaitu wajib. Kedua hal ini disamakan karena keduanya memiliki ilat yang sama. Di urusan transaksi itu ada akad, dan di dalam pernikahan itu juga ada akad. Jadi sama-sama akad, sama-sama serah terima. Letak pembahasan istihsannya yaitu perempuan itu memang harus dicatat akad nikahnya karena ia mempunyai hak terhadap apa-apa yang ada di dalam kehidupan rumah tangganya nanti. Tetapi mereka bukanlah seperti barang. Mereka mempunyai hak seperti kewajiban yang seimbang, dan inilah yang terbaik untuk perempuan. Dan yang kedua ialah memberlakukan kemaslahatan juz'i atau khusus ketika berhadapan dengan ketentuan kulli atau umum. Contohnya di sini ialah jual beli salam atau pesan barang dahulu, beli online. Sementara secara umum tidak boleh membeli barang sementara barangnya belum ada. Maka dari itu memberlakukan kemaslahatan juz'i, yaitu jika saya datang ke daerah sana, berapa biaya yang harus saya keluarkan, berapa waktu yang harus saya habiskan. Nah, tetapi kalau saya inden dan di sana siap mengirimkan, saya akan hemat energi dan biaya. Jadi, tujuan akhir istihsan adalah untuk kemaslahatan dan menolak kemudorotan. Selanjutnya ialah istishab. Istishab menurut bahasa adalah membawa, menemani, atau menyertai. Dalam istilah usul fikih, menurut Abdul Karim Zaidan, kata istishab berarti menganggap status sesuatu tetap seperti keadaan semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya. Maka, selama tidak ada bukti yang menunjukkan atas perubahan sesuatu tersebut, keadaan sesuatu itu dihukumi dengan sifat asalnya. Contohnya, jika seseorang ragu apakah dia harus berwudu jika dia ingin melakukan sholat, maka dia harus kembali ke hukum asal, yaitu apakah dia telah berwudu sebelumnya dan tidak ada yang menggugurkannya, atau dia sebenarnya tidak mempunyai wudu. Selanjutnya ialah syarat-syarat istishab. Jadi kita boleh melakukan istishab ketika 1. Pengguna istishab telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari bukti yang merubah hukum yang semula ada. Yang kedua, setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, pengguna istishab tidak menemukan bukti yang merubah hukum yang telah ada. 3. Hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan istishab benar adanya, baik dari dalil syar'i ataupun dalil akal. Yang keempat, hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan istishab bersifat mutlak atau umum. Yang kelima ialah tidak terjadi kontradiktif antara istishab dengan nas yang ada. Selanjutnya ialah qaul sahabi. Qaul berarti ucapan, perkataan, dan pendapat. Sahabi berarti sahabat atau teman. Dan sahabi yang dimaksudkan di sini ialah sahabat Rasulullah SAW. Qaul sahabi ialah pendapat sahabat mengenai hukum sesuatu. Menurut pendapat ulama, ada 2 macam pendapat sahabat yang dapat dijadikan sebagai hujah, yaitu 1. Pendapat sahabat yang diduga kuat bahwa pendapat tersebut sebenarnya berasal dari Rasulullah karena akal tidak atau belum dapat menjangkaunya, yaitu seperti ucapan Aisyah radhiyallahu an yang bunyinya,
la yamkusul hamlu fi batni ummihi aktsara min sanataini qad rama yatahawwalu dhillul muazzali. Artinya kandungan itu tidak akan lebih dari 2 tahun dalam perut ibu, yaitu tidak akan lebih dari sepanjang bayang-bayang benda yang ditancapkannya. Hadis riwayat Daruqutni. Jadi keterangan Aisyah itu bahwa masa kehamilan maksimum adalah 2 tahun, tidak kurang dan tidak lebih. Hal ini bukan hanya hasil ijtihad Aisyah sendiri, tetapi bersumber dari Rasulullah SAW. Meskipun secara kenyataannya itu adalah kata-kata dan pendapat Aisyah. Dan yang kedua ialah pendapat seorang sahabat dan tidak ada sahabat lain yang menentangnya. Seperti pendapat bahwa nenek menerima 1/6 harta waris. Hal ini adalah pendapat Abu Bakar dan tidak ada sahabat lain yang menentangnya. Dan yang terakhir ialah syar'u man qablana. Syar'u man qablana menurut bahasa ialah syariat umat-umat sebelum kita. Kita yang dimaksud di sini itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan secara istilah, syar'u man qablana adalah syariat yang di bawah para rasul terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi kaumnya. Seperti syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, Nabi Daud, dan lain sebagainya. Pembagian syar'u man qablana. Pembagian syar'u man qablana ini ada 3, yaitu masih berlaku jika ada syariat terdahulu yang secara tegas disebutkan dalam Al-Quran ataupun dijelaskan oleh Rasulullah bahwa syariat tersebut berlaku, maka ulama sepakat menyatakan bahwa hal itu berlaku. Contohnya seperti keyakinan kepada Allah itu sudah jelas karena umat-umat terdahulu sudah diperintahkan untuk meyakini adanya Allah. Yang kedua ialah tidak berlaku. Syariat ini yakni yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Artinya jika syariat umat terdahulu tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, itu berarti tidak berlaku, atau telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tetapi telah dinasakh sehingga syariat tersebut tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ialah tidak tegas berlaku atau tidak. Hal ini terjadi karena di satu sisi disebutkan dalam Al-Quran, tapi di sisi lain Al-Quran hanya mengabarkan saja. Sementara tidak ada ayat lain yang menyatakan ini berlaku atau tidak. Maka ketidaktegasan ini ulama berbeda pendapat dalam memahaminya. Ada yang mengatakan berlaku, ada juga yang mengatakan tidak berlaku untuk umat Rasulullah SAW. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu adalah kurangnya pengetahuan yang saya miliki. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.